Sang Pangeran Bersin. Cerita ini dimulai dari lahirnya sang pangeran di kerajaan Magadha. Karena kelahiran sang pangeran, ratu pun membagikan makanan dan juga mengundang beberapa tamu kerajaan. Namun saat ratu mondar-mandir kesana kemari melihat makanan, dia kebingungan. Kenapa tidak ada kue tar di meja makan ini? Lalu ratu pun bertanya kepada pelayan, "Pelayan, di mana kue tar yang enak itu?" Pelayan pun menjawab, "Maaf ratu, kue tarnya sudah dibagikan dan tidak ada lagi untuk tamu kerajaan." "Astaga, lalu bagaimana ini? Kita membagikan kue-kue yang ada saja, ratu." "Baiklah, bawa cepat." Ternyata ada yang mendengar percakapan ratu dan pelayan tersebut. Ternyata dia adalah penyihir. Dan penyihir itu pun marah karena tidak ada kue tar. "Aku akan mengutuk kerajaan ini karena tidak ada kue tar." Lalu dia mengutuk sang pangeran agar setiap pangeran bersin akan terjadi suatu yang mengerikan. Angin pun berderai kencang, hujan pun datang. Semua di sini menjadi kabut dan penyihir ini pun tidak terlihat lagi. Lalu penyihir itu pun telah menghilang. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari sang pangeran. Ratu pun bergegas melihat pangeran. Tiba-tiba sang pangeran itu pun bersin. Dia melemparkan bersinannya kepada sang pelayan ini. Sang pelayan yang terkena bersinannya telah merubah menjadi rak buku. Lalu rak buku ini pun ratu dan raja khawatir. Apakah ancaman dari sang penyihir tadi akan menjadi kenyataan? Para tamu-tamu kerajaan pun juga khawatir. Mereka bergegas pergi dari kerajaan. Beberapa tahun telah berlalu. Lalu, sang pangeran ini pun direncanakan akan dipindahkan ke Sang pangeran ini akan diasingkan di suatu gubuk yang sangat tinggi agar tidak ada yang terkena bersinannya. Anak ini terpaksa tinggal di suatu gubuk yang sangat tinggi dan dia membawa hewan peliharaannya yaitu Paldut bersamanya. Dia memiliki sedikit kekuatan ajaib agar bisa berterbang ke atas. Gubuk ini hanya berisi satu buah sofa saja. Dia pun sedih dan duduk di sini bersama peliharaannya ini. Dia melihat ke bawah. Di sana ada satu ayam dan satu ekor kucing. Lalu dia pun tiba-tiba bersin. Yang tadinya kucing telah berubah menjadi ayam, dan yang tadinya ayam telah berubah menjadi kucing. Di dekat sana juga lewat seorang pria. Tiba-tiba, pangeran itu pun bersin sekali lagi. Haciu! Yang tadinya seorang pria kini telah berubah menjadi sebatang pohon. Pangeran ini pun merasa sangat sedih. Kenapa kutukan ini dia miliki? Lalu Paldutnya pun menghiburnya. "Jangan bersedih, pangeran. Aku mempunyai solusi untuk ini." "Benarkah? Apa solusimu?" Paldut pun menjawab,
Kau carikan aku mantel, lalu aku akan pergi ke sebuah istana besar dan aku akan menemui raksasa yang mempunyai semua ilmu jahat. Baiklah, aku akan mencarikanmu mantel. Aku sudah memberikanmu mantel, Baldut. Pergilah dan temui raksasa itu. Baiklah, pangeran. Baldut pun berjalan dengan sangat kencang di tengah-tengah hutan tanpa rasa takut. Dan dia sudah hampir datang di istana raksasa itu. Inilah dia istana raksasa itu. Inilah dia raksasa itu. Akhirnya aku menemukanmu. Hei, anjing kecil, kenapa kau kemari? Tolong aku ingin menyehatkan kutukan yang telah diberikan kepada Pangeran Magadha. Baiklah, aku mempunyai jawabannya. Caranya adalah Pangeran harus menikah dengan seseorang yang menerima kekurangannya. Dengan gitulah, maka kutukannya akan hilang. Baiklah, terima kasih raksasa. Aku pergi dulu. Bagaimana, Baldut? Apa yang dikatakan oleh raksasa itu? Raksasa itu mengatakan kau harus menikah, pangeran. Apa? Tapi kan aku masih kecil. Ya, harus menunggu beberapa tahun di gubuk ini hingga kutukanku hilang. 15 tahun setelah itu, akhirnya pangeran pun diperbolehkan kembali ke istana dan pangeran mengatakan obat dari kutukannya itu kepada raja dan ratu. Raja dan ratu merasa sangat senang karena mudah untuk menyehatkan kutukannya itu. Lalu, raja dan juga ratu pun mengumumkan, bagi siapa saja yang ingin menikah dengan pangeran, maka silahkan datang besok hari. Hari sudah malam, tapi tidak ada yang mau datang. Akhirnya, ada seorang putri yang akan datang. Putri ini adalah putri dari kerajaan Hastinapura. Putri ini ingin menikahi pangeran karena dia juga dikutuk. Dia dikutuk mempunyai hidung panjang karena waktu itu tidak memperhatikan penyihir yang sedang berbicara. Lalu penyihir itu pun marah dan mengutuk putri ini. Penyihir itu berkata, kutukannya akan hilang jika dia menikahi seseorang yang kutukan orang itu juga hilang. Lalu mereka pun akan menikah. Di saat pernikahan akan berlangsung, sang pangeran ini pun kembali bersin sekali lagi. Hacing! Lalu semua yang tadi telah berubah telah kembali lagi. Pelayan yang berubah menjadi rak buku sudah menjadi pelayan lagi. Kucing yang berubah menjadi ayam sudah menjadi kucing lagi. Ayam yang berubah menjadi kucing juga sudah menjadi kucing. Ayam yang berubah menjadi kucing juga sudah menjadi ayam lagi. Lalu pria yang berubah menjadi pohon juga sudah menjadi
juga sudah menjadi pria lagi. Hidung panjang kutukan dari penyihir Hastinapura kepada putri Hastinapura itu pun sudah hilang. Sekarang mereka bisa hidup damai dan tentram. Terima kasih.